saya Idayani Putri Gea dengan NIM 0320210026. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem endokrin. Yang dimana sistem endokrin ini adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk memengaruhi organ-organ lain. Pada manusia, sistem endokrin ini memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang kedua, merangsang pertumbuhan jaringan. Yang ketiga, mengatur sistem metabolisme tubuh. Yang keempat, memelihara lingkungan internal yang optimal. Yang kelima, melakukan respon ketika terjadi situasi darurat. Yang keenam, mengatur laju reaksi kimia dalam berbagai sel. Dan yang terakhir yaitu mempengaruhi kemampuan zat untuk mengangkut diri melalui membran sel. Pada sistem endokrin terdapat hipotalamus. Dia terletak di dasar otak dan berfungsi menggerakkan sistem endokrin dan bertanggung jawab terhadap suhu tubuh, tekanan darah, dan rasa haus, tidur suasana hati, dan pelepasan hormon dari kelenjar lain. Kemudian di dalam tubuh manusia terdapat 8 kelenjar endokrin beserta hormon yang dihasilkan. Yang pertama itu kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis atau pituitari ini disebut juga master of gland atau kelenjar pengendali karena menghasilkan hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Ini yang namanya hipofisis. Kelenjar ini berbentuk bulat dan berukuran kecil dengan diameter 1,3 cm. Nah, kelenjar hipofisis ini dibagi menjadi dua, yaitu hipofisis anterior dan hipofisis posterior. Kemudian kelenjar tiroid ini. Nah, kelenjar tiroid ini merupakan kelenjar yang terdiri dari folikel-folikel dan terdapat di depan trakea. Kelenjar tiroid ini terdapat di leher bagian depan, ini di sebelah jakun, dan terdiri dari 2 buah lobus. Kelenjar tiroid ini menghasilkan 2 macam hormon, yaitu thyroksin yang berfungsi mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Yang kedua itu triiodothyronin. Yang ketiga kalsitonin yang berfungsi menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan cara mempercepat absorpsi kalsium oleh jantung. Yang ketiga yaitu kelenjar paratiroid ini. Kelenjar paratiroid ini berjumlah 4 buah terletak di belakang kelenjar tiroid. Nah, kelenjar paratiroid ini menghasilkan hormon paratomon atau PTH yang berfungsi untuk mengatur konsentrasi ion kalsium dalam cairan ekstraseluler dengan cara mengatur absorpsi kalsium dari usus, ekskresi kalsium oleh ginjal, dan pelepasan kalsium dalam tulang. Kemudian yang keempat yaitu kelenjar timus ini. Nah, kelenjar timus ini adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Bentuknya menyerupai tabung kecil dan terdiri atas 2 bagian yang berukuran sama. Kelenjar timus ini ukurannya akan berubah seiring bertambahnya usia. Kelenjar timus ini berfungsi untuk memproduksi sel darah putih atau limfosit T. Kemudian yang kelima yaitu kelenjar adrenalin ini. Kelenjar adrenalin ini berbentuk boal atau topi yang menempel pada bagian atas ginjal ini. Nah, pada setiap ginjal terdapat 1 kelenjar suprarenalis dan dibagi atas 2, yaitu bagian luar atau korteks dan bagian tengah atau medula. Hormon yang dihasilkan dari bagian luar atau korteks yaitu mineralokortikoid yang berfungsi mengontrol ion anorganik, kemudian glukokortikoid yang berfungsi mengatur metabolisme glukosa, kemudian hormon yang dihasilkan dari bagian tengah atau medula yaitu adrenalin dan non-adrenalin. Kemudian yang keenam yaitu kelenjar pankreas ini. Nah, kelenjar pankreas ini merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Kelenjar pankreas ini menghasilkan hormon insulin dan glucagon.
glukagon. Insulin berfungsi mempermudah gerakan glukosa dari darah menuju ke sel-sel tubuh, menembus membran sel. Di dalam otot glukosa dimetabolisme dan disimpan dalam bentuk cadangan di sel hati. Insulin mempercepat proses pembentukan glikogen atau glikogenesis dan pembentukan lemak atau lipogenesis. Kemudian yang ketujuh yaitu kelenjar ovarium. Kelenjar ovarium ini merupakan kelenjar kelamin wanita yang berfungsi menghasilkan sel telur hormon estrogen dan hormon progesteron. Sekresi estrogen dihasilkan oleh folikel de Graaff dan dirangsang oleh FSH, dan estrogen berfungsi menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita, misalnya perkembangan pinggul, payudara, serta kulit menjadi halus. Kemudian progesteron yang dihasilkan oleh korpus luteum dan dirangsang oleh LH. Progesteron berfungsi mempersiapkan dinding uterus agar dapat menerima sel telur yang telah dibuahi. Kemudian yang terakhir yaitu kelenjar testis. Testis ini pada manusia terdiri dari tubulus yang dilapisi oleh sel-sel benih atau sel geminal. Tubulus ini dikenal dengan tubulus seminifers. Testis mengsekresikan hormon testosteron yang berfungsi merangsang pematangan sperma dan pembentukan tanda-tanda kelamin pria, misalnya pertumbuhan janggut, bulu dada, jakun, dan membesarnya suara. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem endokrin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.